Selamat datang di Sekolah Minggu GKY Sunter bersama Lause Sofi di sini dan Lause Melisa. kita bersama-sama akan belajar memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yeay. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa bersama, ikuti Lause berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong Berikan kami sukacita dan semangat, dan berikan kami bisa duduk diam untuk melakukan semua ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sudah semangat untuk memuji Tuhan? Ya, kita tetap semangat. Yuk, kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Di sini senang, di sana senang. Semuanya bergerak ya. Ya, oke. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki Dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan lambai puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Yeay! Nah, adik-adik tetap semangat kan? Semangat! Nah, bagi yang semangat adik-adik, katakan yes! puji Tuhan. Adik-adik, siapa yang merasakan kasih Yesus sungguh indah? Saya Lause. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus sungguh indah ya. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita nih. Kita mau menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar.
Yuk, Yes. kita bernyanyi bersama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Yuk. Halo adik-adik. Ayo, sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan hari ini, langsung mengajak kita sama-sama siapin hati lagi yuk. Kita mau berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan bersama, dan kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Pinter-pinter ya doanya. Ayo, sekarang langsung mau tanya nih. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa sih? Ayo, ada ingat gak? Ingat gak ya? Oh, mungkin ada yang ingat nih. Tentang apa? Iya, tentang hari Pentakosta. Ada apa tuh ya? Ada api di atasnya murid-murid Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang turun ke murid-murid Tuhan Yesus dalam bentuk api. Dan itu bikin mereka jadi penuh Roh Kudus, dan mereka mulai berkhotbah nih, cerita tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Dan jadinya makin banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan semua orang-orang yang percaya ini, mereka setia ikut Tuhan, dan mereka saling mengasihi, mereka saling berbagi. Waktu lagi ada yang susah, ada yang butuh makanan, mereka kasih makanan, mereka sharing. Kalau misalnya lagi ada yang butuh pakaian, butuh baju, mereka juga bagi-bagi. Pokoknya mereka hidup saling mengasihi satu sama lain. Nah, satu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Mereka pergi ke bait Allah, mereka mau menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang-orang. Dan di sana ternyata juga ada satu orang yang lumpuh. Orang ini dari lama gak bisa berjalan, kakinya lumpuh. Jadinya dia di sana kerjaannya apa tuh? Kerjaannya minta-minta uang sama orang-orang yang datang ke bait Allah. Terus jadinya waktu Petrus sama Yohanes datang ke bait Allah, dia ketemu sama mereka. Waktu Petrus dan Yohanes lihat, mereka tadinya mau lewat dong ya. Terus habis itu dia ngapain orang yang lumpuh? Dia minta uang sama mereka. Karena emang kerjaannya tadi apa? Meminta-minta. Terus waktu dia minta uang sama Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes ngomong sama dia. Katanya apa ya? Tuhan, waktu itu waktu Petrus sudah mulai ngomong sama orang lumpuh itu, dia bilang, aku gak punya uang. Waduh, orang yang lumpuh ini tadinya udah senang kan, udah diajak ngomong, dikira mau dikasih
uang. Tapi Petrus bilang, aku nggak punya uang, aku nggak punya emas ataupun perak. Tapi apa yang aku punya akan aku kasih, akan aku berikan kepadamu. Apa kira-kira? Nah, Petrus bilang, aku punya kuasa Tuhan Yesus. Dia bilang, bangkit dan berjalanlah, berdiri, ayo jalan. Lalu Petrus bantu orang lumpuh itu untuk bangkit berdiri dari tempat yang tadinya dia berbaring aja kan. Nah, terus dia bisa berjalan. Wah, orang yang lumpuh ini seneng banget. Yang tadinya dia sama sekali berdiri aja gak bisa ya, dia sekarang udah bisa jalan. Dia langsung lari-lari, dia lompat-lompat. Dia seneng banget, sekarang dia udah bisa pakai kakinya semau dia. Ngapain aja dia bisa. Nah, terus Petrus dan Yohanes ajak orang yang lumpuh ini, ayo ke dalam bait Allah barengan sama mereka. Lalu orang lumpuh ini sambil memuji Tuhan, dia lari-lari ke sana kemari. Dia ikut Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Lalu di dalam bait Allah, orang-orang banyak mulai ngelihat nih, wah, itu siapa yang ada sama Petrus dan Yohanes? Kayaknya pernah lihat deh. Lalu makin banyak orang yang akhirnya sadar nih, wah, ini kan orang lumpuh yang tadi nih, yang biasanya ada di depannya bait Allah, kerjaannya minta-minta uang dan dia nggak bisa jalan loh, kakinya lumpuh. Tapi sekarang dia udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Wah, mereka takjub banget dan mereka melihat kepada Petrus dan Yohanes dengan kagum. Hebat banget ini Petrus dan Yohanes. Kok bisa ya orang yang tadinya lumpuh sekarang bisa jalan? Mereka mulai ngomong-ngomong ke satu sama lain nih. Terus waktu melihat itu, Petrus ngomong ke mereka, kenapa kamu bertanya-tanya? Kenapa kamu takjub dengan apa yang terjadi? Kenapa seolah-olah kalian pikir kalau aku dan Yohanes yang melakukan semuanya ini? Padahal yang bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu bukan kami, bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi siapa? Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang bisa. Tuhan memberikan Petrus dan Yohanes kuasa melalui Roh Kudus sehingga mereka bisa menyembuhkan si orang yang lumpuh. Jadi kuasanya kuasa siapa? Kuasa Tuhan, bukan kuasanya Petrus dan Yohanes. Dan mendengar itu, orang-orang yang ada di sana, mereka akhirnya jadi percaya juga sama Tuhan Yesus. Mereka mengerti kalau yang punya kuasa itu Tuhan Yesus. Yang punya kuasa untuk menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Coba, sebagai anak-anak Tuhan yang punya Roh Kudus di dalam hati kita, yang punya kuasa Roh Kudus, punya kuasa Tuhan Yesus, kita juga seperti Petrus dan Yohanes ya, berbagi kasihnya Tuhan. Kita harus saling mengasihi sama teman-teman, sama keluarga. Coba nih, salah satu contohnya, kita tadi ngapain? Berbagi. Berbagi itu bisa berbagi apa aja ya? Wah, pastinya banyak ya. Kita bisa sama-sama main sama teman, sharing mainan misalnya. Terus mungkin kalau ada teman yang lagi butuh makanan, kita bisa sharing makanan. Atau mungkin nih yang paling simple, kita bisa berdoa buat teman kita. Kalau ada teman kita yang lagi sakit, kita doain. Kita minta Tuhan supaya kasih kekuatan, kasih sukacita, semangat, dan kasih kesembuhan buat teman kita. Yuk, langsung mengajak kita sama-sama ayat hafalan kita masih sama minggu lalu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bisa ya? Coba sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke, yuk langsung ajak kita sama-sama berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami
untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, yang punya kuasa dari Roh Kudus, dan kami mau terus berbagi dan berdoa untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah masih semangat? Semangat! Yes. Nah, kita akan menaikkan pujian, sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bertambah-tambah. Kita mau bergerak buat Tuhan Yesus. Yes! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. 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 Yeay! Nah, adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Sekarang adik-adik berdiri, kita lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai hampir selesainya. Tuhan yang pimpin selama 1 minggu ke depan dengan kegiatan-kegiatan kami, dan sepanjang hari ini kumpulkan kami juga Tuhan untuk dapat beribadah minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Semangat! Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,